Cocok lah. Kita jangan hanya mengutuki kegelapan, tapi kita harus jadi lilin-lilin yang melakukan. Kita ini apa? Persekutuan ngegas ya ini kita namanya. Ngobrol tentang ngegas, ngobrol tentang bangsa. Iya. Gas terus, ayo kita gas terus. Bro Arbi, Ya, lihat kemarin ini ada posting tulisan tuh tentang gereja dan kebenaran yang diinjak-injak kalau nggak salah ya. Nah, ya kalau betul. boleh ceritakan dong sedikit apa sih inti dari tulisan lo itu? Iya, kemarin gua kan lagi baca-baca lah tulisannya Sohokdi. Mungkin kalau lu udah sering atau pernah denger dari bukunya Catatan Seorang Demonstran. Nah, itu kan isinya catatan harian dia kan setiap harinya gitu. Nah, gue menemukan catatan harian dia di tanggal 11 Mei 1969 bahwa saat itu dia sedang diundang nih untuk berbicara, berdiskusi bersama pendeta-pendeta di salah satu gereja di Jakarta. Nah, dia mengatakan dalam diskusinya itu dia menyampaikan sebuah kritik sosial kepada gereja. Gereja yang gue maksud sebagai organisasinya ya maksudnya. Dia menyampaikan bahwa di satu sisi prinsip-prinsip atau nilai-nilai kekristenan adalah untuk menjadi saksi kebenaran. Tapi di sisi lain, gereja, organisasi gereja saat itu, dia melihat justru gereja bungkam kepada yang diistilahkan kebenaran yang diinjak-injak. Nah, apa sih kebenaran yang diinjak-injak itu? Pertanyaannya kan begitu. Kalau kita membaca karya-karyanya dia memang sering menggunakan frase itu. Kebenaran yang diinjak, kebenaran yang ditindas, dan sejenisnya. Nah, setiap kali dia mengutarakan itu selalu maksudnya atau maknanya adalah soal urusan kebangsaan dan kerakyatan. Di dalamnya ada urusan kemanusiaan, ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi misalnya, penyalahgunaan kekuasaan, selalu urusannya itu. Nah, jadi dengan kata lain nih Bang, dengan kata lain dia lagi mengatakan, di depan pendeta-pendeta loh itu, dia lagi mengatakan, Pak, gereja-gereja nih saat ini, saya melihatnya nggak memperdulikan hal ini nih. Nah, gimana nih? Saya melihat anak-anak muda yang dikatakan di tulisannya ini kan, bahwa anak-anak muda yang idealis pun jadi membelakangi gereja karena mereka merasa gereja tidak bisa menampung atau menjadi wadah kepedulian terhadap bangsa. Nah, karena itu tanggalnya 11 Mei tahun 69, maka saya tanggal 11 Mei 2020 kemarin, saya buatlah tulisan ini. Tujuannya apa? Kita untuk merefleksikan kira-kira apa yang kritik sosial yang disampaikan Sohokdi itu apakah masih relevan atau tidak sih untuk menggambarkan fenomena di gereja-gereja kita sekarang gitu. Jadi saya bukan dalam tujuan untuk kemudian menuduh atau menghakimi, enggak. Tapi kita merefleksikan karena Yesus bilang kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Nah, kadang-kadang akal budi ini kita lupa gitu. Jadi, kalau kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya, ya kita gunakanlah keempatnya ini. Nah, dalam hal ini kita gunakan akal budi kita untuk kemudian merefleksikan hal ini. Apakah gereja saat ini masih kompromi, masih bungkam terhadap kebenaran yang diinjak-injak? Nah, kurang lebih begitu, Bang. Tapi kalau menurut gue sih, ya mungkin nih agak sedikit menuduh lah gitu. Dari 11 Mei yang lalu, terus tiba-tiba lo angkat lagi hal ini, sebenarnya sih maksud dan tujuan lo sih bukannya bertanya bro gitu, apakah ini masih relevan atau tidak gitu. Gue rasa lo upload itu, lo posting itu tujuannya ya mungkin yang ada di pikiran lo, oh ini perlu nih gue posting gitu. Karena gereja sekarang pun masih sama kayaknya seperti yang ada di dalam tulisan itu sih menurut gue ya gitu. Nah, nggak tahu pemikiran lo atau hati lo yang paling dalam gitu. Dan gue rasa sih memang tujuan lo kayak gitu supaya itu bisa dilihat oleh gereja dan memang bisa jadi jawaban. Nah, gue nggak ngerti deh gitu, gue nggak bisa nuduh juga. Tapi kalau yang pertama aku lihat ini Bro Arbi ini cocok jadi Sohogi milenial ini.
dia bisa tahu 11 Mei puluhan tahun yang lalu Sohogi buat surat untuk apa? Buat tulisan soal gereja kan? Artinya buku Sohogi harian. ngelobinya Bro Arbi ini. Tapi aku sih sepakat Bro dengan yang tulisan tadi, apa baik itu dari menurut Sohogi ataupun tadi sedikit bahas juga oleh Bro Arbi. Memang gereja kita ini secara institusi itu selama puluhan tahun itu sering berada terjebak di posisi dia sebagai tempat orang untuk beribadah kepada Tuhan, dengan yang kedua dia berada di bumi, di mana di lingkungan sekitarnya ada banyak masyarakat yang bukan hanya umat Kristen yang sebenarnya membutuhkan peranan-peranan yang lebih besar dari kehadiran gereja di tempat tersebut. Nah, gereja itu memang dia berada di posisi ya dia berhubungan dengan surga, tentang bagaimana kita itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bisa memiliki iman yang mendalam, tapi juga dia hadir di bumi ini. Tentunya dia harus punya peran. Nah, di situ aku sepakat Bro dengan pernyataan gereja dan kebenaran yang diinjak-injak. Kalau saya sih berpendapat begini, apa yang Bro Arbi ceritakan, apa yang Bung Sahat ceritakan, bahkan yang siapa itu penulis itu? Soki. Aku rasa sih apa yang kalian ceritakan itu, bahkan Soki ceritakan itu sih bukan gereja. Kalau menurut saya itu bukan gereja gitu. Mungkin bukan secara gereja yang sebenarnya Bang. Tapi dia lagi bicara di depan pemimpin-pemimpin jemaat gereja saat itu jelas. Kalau saya pendeta-pendeta ya. Iya, bagaimana mungkin bukan gereja? Secara kasat mungkin mereka apa? Kalau mereka bukan gereja, mereka apa dong kalau gitu? Nah, maksud saya Bro Habib itu pernah calon pendeta kalau nggak salah. Gimana? Maksud saya secara fisik mungkin dia hidup di gereja, cuman fungsi-fungsi gereja itu nggak mereka jalankan. Karena gereja itu artinya eklesia, bukan eksklusif. Nah, jadi kalau dia ngaku gereja, oke, secara fisik dia ada di gereja. Secara fisik dia mungkin melakukan kegiatan gereja. Tapi kalau hidupnya eksklusif, saya katakan itu mah bukan gereja. Gereja bodong itu, gereja bohongan gitu. Karena gereja seharusnya dia mampu memperkatakan kebenaran dan berfungsi bagi kehidupan dia sehari-hari di bangsanya. Seperti itu. Kalau ya, menurut saya. Kayaknya memang benar ya. Kan Bro Arbi ini sebenarnya pengen apa ya? Pengen ngulik lah pemikiran Gi sebenarnya. Kalau aku sedikit jabarin ya yang setahuku tentang Gi. Kalau gitu kan sebenarnya bapaknya sendiri itu kan penulis juga sih ya. Jadi dia hidup di Katolik kental lah. Kan kalau Katolik itu kan terkenal dengan ajaran sosial gerejanya. Itulah bedanya antara Kristen dan Katolik. Katolik itu lebih kental dengan ajaran sosial, dan terus kemudian Gi tinggal bersama bapaknya yang begitu kental mengkritik gereja pada saat itu, penulis juga. Kalau kita searching di Google tuh banyak banget tuh tulisan bapaknya tuh, saya lupa nama bapaknya siapa ya. Salah satu tulisannya itu di mana adanya Allah tuh kalau nggak salah. Nah, dari situ dia kemudian sedikit terpengaruh lah dari keluarga. Terus dia masuk ke gereja, dia masuk ke PMKRI, kemudian dia nolak masuk PMKRI. Wah, ini nggak bener nih organisasi nih. Organisasi Kristen Katolik, tapi kok nggak ada dampaknya ke Kristenan, kok nggak bawa damai gitu. Aku sih mikirnya begitu tulisannya itu, dan dia sering mengkritik. Mungkin yang disampaikan Bro Arbi tadi itu tulisan-tulisan Sogi tadi itu akhirnya disampaikan lah menurut gereja. Secara harafiahnya, sebenarnya gereja kalau menurut Bro Bang Andreas lah aku sebutnya ya. Kalau Bang Andreas sebenarnya hakikinya sebenarnya seperti itu sih. Jadi gereja sebenarnya harusnya seperti itu. Cuman Gi nggak menemukan arti gereja itu di pada saat itu 1960-an itulah. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan gereja itu yang kayak Bang sampaikan tadi. Jadi gitulah. Nggak tahu nih kalau sekarang nih gereja gimana. Mungkin kayaknya gereja berbasis pemuda kayaknya kurang juga sih. Nggak tahu deh gimana nih. Mungkin apa ya? Di sini kan kita banyak banget nih milenial semua nih. Ada 4 nih, mungkin ada yang karismatik. Kalau aku HKBP sih. Jadi aku lihat juga HKBP juga begitu juga kok.
bangunan gede terus kemudian di sekelilingnya ada ini juga nggak terperhatikan. Nggak tahu nih kalau gereja Artinya, lain. seperti yang dibilang sama Bro Habib tadi, GI ini mengkritisi gereja, institusi yang harusnya itu berperan lebih besar lagi, tidak hanya berurusan tentang iman seseorang, tapi bagaimana iman itu bisa menjadi perbuatan-perbuatan yang nyata di tengah masyarakat. Nah, Aku coba kutip, apa bisa di sini share ya? Nah, ini coba teman-teman, menarik ini waktu pernyataan Yesus. Pertama kali dia masuk ke rumah ibadat. Itu di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Kita bisa baca di ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini gereja yang sebenarnya. Menurutku ya, gereja itu yaitu membebaskan orang-orang tertindas, membantu orang-orang yang buta, bagaimana bisa berperan bagi orang-orang yang termarginalkan di tengah lingkungan kita. Gimana, Sohogi milenial? Enggak, ya setuju. Soal itu saya setuju. Ya saya rasa harusnya kita semua setuju ya soal itu. Makanya yang saya sampaikan di sini, saya sebetulnya nggak mau fokus ke Sohoginya gitu. Tapi kita ambil kritik sosialnya itu. Kita tarik ke zaman ini, ketika sudah 51 tahun berlalu, kalau permasalahan yang ada masih sama, ya artinya kita harus berbenah. Kalau ya, saya bilang kalau gitu. Artinya belum tentu kan. Tapi kalau masih gini, kalau dia masih hidup sekarang ya, dan dia masih utarakan hal yang sama, artinya selama ini kita harus berbenah gitu. Karena ini Bang Andreas gimana? Kira-kira Bang Andreas, 51 tahun yang lalu Sohogi bilang itu, kira-kira sekarang ini udah berubah atau masih sama ini Bang? Kalau saya lihat dari beberapa hal sih, baik itu internal gereja maupun keluar, itu masih. Internalnya dalam hal apa? Seringkali saya aktivis gereja, saya S1, S2, S3, saya teologi, dan memang banyak berkecimpung di dalam gereja. Nah, banyak memang kebenaran itu diinjak-injak. Bahkan di dalam gereja pun kebenaran itu diinjak-injak. Contoh, ketika di dalam gereja itu ada seorang donatur besar, dia kaya, dia penyumbang gereja segala macam. Nah, ketika seorang kaya itu melakukan sebuah kesalahan, seringkali, mungkin tidak semua, seringkali ada gereja-gereja yang enggak berani untuk menyatakan kebenaran itu. Karena apa? Ya, kalau dia nyatakan kebenaran, nanti dia tersinggung, enggak ada lagi lah yang nyumbang gerejanya. Nah, bagi saya itu kebenaran juga diinjak-injak di dalam gereja, itu internal. Dan yang kedua, belum lama ini ada kasus di daerah Cikarang sana. Gereja sesama tubuh Kristus itu juga mengalami penganiayaan. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak gereja-gereja lain atau sinode-sinode lain yang mengatakan kita ini satu tubuh, lalu peduli dengan hal itu? Sampai saat ini, saya lihat belum ada yang angkat bicara atau yang melakukan hal-hal untuk memberikan penghiburan, kekuatan untuk saudara-saudara kita yang di Cikarang. Karena apa? Mereka mungkin sibuk dengan dirinya sendiri, atau mungkin mereka takut untuk menyatakan hal itu. Jadi bagi saya, berkaitan dengan tulisan Soki itu, berkaitan dengan itu, ya gereja itu harus berani untuk memperkatakan kebenaran dimanapun dia berada, gitu. Bukan hanya sekedar di dalam gedung gereja, gitu. Tetapi ketika di pemerintahan, ketika di masyarakat luas, dia harus tetap menyatakan kebenaran, karena gereja ada untuk hal itu. Iya. Memang kalau dilihat dari persoalan sekarang, contoh mungkin di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini kan semua orang dirumahkan. Kalau tadi yang sempat dibahas juga oleh Bro Arbi, semua orang dirumahkan, bahkan
rumah ibadah, mau itu gereja, masjid dan lain itu ya dilarang untuk melakukan aktivitas. Nah, di sini kita sebenarnya melihat apa peran gereja bagi jemaat. Kalau misalnya di masa normal kita jemaat datang ke gereja, melakukan aktivitas di gereja, kesan yang muncul kan apa yang dilakukan jemaat untuk gereja. Nah, sekarang kita harusnya di masa sekarang banyak jemaat-jemaat yang kemudian di PHK, dirumahkan, mengalami persoalan-persoalan karena masalah pandemi. Tentu kita ingin melihat apa kemudian peran kehadiran gereja bagi jemaat, gereja bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, di sini sebenarnya aku melihat ada banyak juga gereja-gereja yang sudah berperan. Mereka mengumpulkan donasi, bergotong royong, seperti jemaat mula-mula, siapa yang lebih memberikan kepada yang kurang, membantu orang di sekitarnya. Tapi masih banyak juga gereja yang akhirnya ya hanya menunggu gitu, kaku, tidak tahu melakukan apa di masa pandemi ini. Nah, saya rasa justru di masa-masa kesengsaraan, di masa-masa banyak persoalan seperti sekarang di wabah pandemi ini, disitulah kehadiran gereja harus benar-benar dirasakan oleh jemaat maupun masyarakat di sekitarnya. Iya, paling untuk ya sedikit menutup lah ya, Bang Andreas, Bung Sahat, sama Bro Habib gitu ya. Saya mau kita sama-sama ingat lagi deh, sebetulnya tanggung jawab, panggilan, dan fungsi gereja itu kan jelas, garam dan terang. Nah, saya setuju dengan Bung Sahat juga tadi, ketika berbicara soal lingkungan sekitar. Karena kalau kita merujuk ke perikop itu kan diambil dari khotbah Yesus di bukit yang fenomenal itu kan. Di situ kan, kalau kita merujuk ke bahasa aslinya dari garam, itu kan bahasa aslinya menekankan soal lokasi geografis. Bukan garam dunia, itu terjemahan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih mendekati the salt of the earth, bumi bukan dunia. Baru the light of the world, dunia. Nah, bumi dalam bahasa Yunaninya itu kan berbicara soal lokasi geografis, tanah air, country, kota, provinsi, apalagi desa dan sebagainya. Sementara terang itu, terang dunia, bahasa aslinya kosmos. Artinya berbicara soal keteraturan. Lawan kata kosmos apa? Chaos, tidak teratur. Nah, artinya di mana tempat gereja itu ada, harusnya menciptakan suasana harmonis, kerukunan, teratur dalam hal keadilan sosial, kontribusi perekonomian, UMKM, dan seterusnya. Begitu. Indikatornya apa? Ya, di mana di gereja-gereja itu ada di mana? Di Republik Indonesia. Itu perjanjian loh. Maksudnya gini, KTP kita itu perjanjian antara kita dengan Indonesia. Saya bilang kita itu artinya secara individu maupun gereja Tuhan. Artinya kalau kita sudah berjanji, sudah melakukan covenant, ya kita harus menunjukkan kontribusinya untuk Indonesia. Betul. Cocok itu. Sepakat. Gimana Pak Habib ini? Harus closing statement dulu dari ini juga. Ya, sebenarnya udah pas sih. Ada beberapa gereja yang udah jadi garam, tapi masih banyak juga yang belum sih. Jadi kayaknya tugas kita juga sih, generasi milenial ini. Apalagi kita sebagai Kristen ya. Itu sih salah satu tanggung jawab kita, kalau menurut aku sebagai penutup. Oke. Ya, artinya kita jangan hanya mengutuki kegelapan, tapi kita harus jadi lilin-lilin yang melakukan perubahan, memberikan cahaya-cahaya terang di gereja kita. Ya, cocok lah. Seperti Bang Andreas juga udah cukup bercahaya dia kan kalau kita lihat nih. Ya mungkin sambil lihat aja Bang Andreas ini sudah bersinar dia. Bersinar. Gelap Bang Andreas yang terang. Gimana Bang? Saya tutup mungkin Bang. Mantap. Oke. Mantap. Oke, kita ini persekutuan ngegas ya ini kita namanya ya. Ngobrol tentang persekutuan ngegas, ngobrol tentang bangsa. Siap. Gas terus, ayo kita gas terus. Iya. Kita ini persekutuan ngegas ya ini kita namanya ya. Ngobrol tentang persekutuan ngegas, ngobrol tentang bangsa. Iya. Gas terus, ayo kita gas terus.